Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani dengan NIM A1C223008 dari kelas R001 Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal yang diberikan oleh Ibu Ferry Tiona Pasaribu MPD CIT sebagai dosen pengampu di bidang mata kuliah Media Pembelajaran Konkret dan ICT. Baik, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, yaitu hitunglah luas permukaan bangun ruang gabungan tersebut. Petunjuk, hitung luas permukaan balok dan kubus secara terpisah, lalu jumlahkan dan kurangi luas bidang yang tertutup. Kita masuk ke link ini, yang telah saya blok ini, baru open hyperlink, baru kita masuk ke GeoGebra. Oke, yang pertama, oke, setelah masuk ke GeoGebra-nya, yang pertama ini kita tentukan dulu slider A ini dengan nilai 1,0. Ini nilainya di sini 1,0. Terus selanjutnya poin kedua itu B. B-nya itu 9,0 di bagian ini ke sini. Baru kita masuk ke poin C, begitu juga dengan poin D. Selanjutnya kita tentukan poligonnya, poligon ABCD. Nah, ini hasil dari poligon ABCD. Untuk nilai-nilai rusuknya ini bisa dilihat. Nih, ada 48, 8-nya 8, 8 dan 6. Selanjutnya kita masuk ke poin I. Poin I-nya tuh poin I baru di 1,10. Nih, kalian lihat di sini 10. Baru poin J 5,10, 5, 10. Baru kita ke poin K. K itu 5,6. Baru kita tentukan lagi poligonnya. Poligonnya di poligon A, B, C, poligon D, E, F, G. D1-nya ini nilai-nilainya masuk di sini di rusuk-rusuknya, yaitu D1 itu 4 nilainya, E 4 juga, F 4, G-nya 4. Karena ini kubus. Nah, selanjutnya ke ini balok, bentuknya berbentuk balok. Terus kita masuk ke M1-nya ini kubus dengan nilai 64. Ini sudah dijumlahkan 64. Ini 4. Baru selanjutnya kita masuk ke teks. Teks itu kita ambil dari sini, di teks. Ini kita bisa langsung munculkan saja. Ini kita cancel dulu. Ini ya nilai dari teks ini. Gitu seterusnya. Dan inilah hasil dari GeoGebra nomor pertama, nomor 1. Oke, kita lanjut ke nomor kedua. Nomor kedua. Selanjutnya kita masuk ke soal 2B. Ini soalnya arkeolog sudah melihat masing-masing artefak candi. Ia akan meneliti Candi Induk, di mana ia akan meneliti bagaimana struktur candi yang masih bertahan, sekaligus mengukur luas candi. Setelah diteliti, candi memiliki lebar 11,32 meter dan panjang 11,4 meter. Jadi, berapa perpindahan yang akan dilalui arkeolog untuk mengelilingi candi? Di mana perpindahan dimulai dari titik S 0,0 dan titik pertama S, arkeolog akan bergerak ke titik kedua Q1. Jarak antara titik pertama S ke titik kedua Q1 adalah 1 ditambah 1 per 2L dan di Q1 berjarak 1 meter dari Q2. Q2 berada di sebelah kanan dari Q1 yang mana mengarah ke X positif. Pintu diberi titik ketiga
Q2 berada tepat di tengah lebar dari candi. Jadi, berapa perpindahan total yang dilalui arkeolog saat meneliti struktur bangunan dari luar saja? Dan berapa jarak yang ditempuh oleh arkeolog? Jawabannya, kita bisa buka lewat link ini juga. Ini link yang sudah sudah. Kita masuk ke offline. Oke, setelah kita masuk ke GeoGebra nomor 2, nih kita bisa lihat di sini. Untuk S-nya itu, kita tentukan S-nya itu 0,0, ini S-nya, atau titik sumbu. Terus tuh A-nya 0, B-nya 1, C-nya, nilai C-nya itu 12,32, D-nya 12,4. Baru Q1-nya itu A,1 per 2C, ini Q1-nya, nilainya 0,616. Nih, dia di sini. 16. Baru E 11, ini slider E-nya adalah 11,3. Nih, di sini kita tentukan di sini. Aduh, kita bisa letakkannya dia di sini. Terus tuh poin P1-nya A,1 per 2 E nilainya 0,565 di sini. Dia 5,6. Saya kecilkan lagi sedikit. Nah, ada Pak. 5,65. Terus poin A vektor ini kita bisa besarkan sedikit. Nih poin A. Poin A-nya itu 5,6. Ini apa Mas? 0. Oh, 0 dari 0. Itu loh. Poin. Kenapa ya aku nanti Pak Ibu. Nih, 0. Udah hasilnya berarti 0 sama enggak usah dibaca, saya udah aku membuat vektor ini terus agak terbentuk di lagi. Oh, untuk vektor ini. Ini vektor ya, Pin? Enggak, kalau ini bukan. Di vektor kan ya? Iya, vektor ini. Masih di Untuk vektor A1 vektor nilainya 0, ini 0 ke A1 565. Baru slider F sama dengan 1, kita letakkan di sini F sama dengan 1. Baru P2-nya itu adalah F 1 ditambah 1 per 2C. Atau ini nilainya 1,7,1 dan 7,16 gitu. Nah, nih. Baru di B1, poin B1-nya vektor Q1P2 itu di sini. Sangat sedikit. Nah, sehingga dia terbentuk seperti ini. Nah, nilainya 1,1 untuk yang B1. Karena baru G sama dengan 11. Ini slider 11, slider G kita letakkan di sini. Misalkan sedikit. Oke, di sini. Baru selanjutnya itu Q2. A ditambah 1. 1 ditambah 1 per 2C. Nilainya 1. Kok 1 dan 7,16. Ini nilai Q2-nya di sini. Baru kan tuh, nah. Baru tunggu sedikit. Nah, kita kembali gini. Nah, biar dia terlihat sedikit rapih. Baru kita ke Q3-nya itu 1 B 1 ditambah C 1 dan 13,32. 1 di sini satunya garis lurus nih 13,32 di sini. Baru selanjutnya itu P3, poin P3-nya itu B 1 ditambah G, di mana hasilnya 1 dan 12,3. Dia di sini 12,3. Baru tuh kita tentukan vektor C1, yaitu 0 dan 5,14. Dia selanjutnya kita dia vektor P2 ke P3. Jadi dari sini PQ P3 ini. Baru Q4, B ditambah D, B tambah C sama dengan 13,4 dan 13,32. Inilah hasilnya Q4-nya. Dan kita tentukan slider H. Itu 11,4 nih.
Kita taruh di sini. Baru selanjutnya ada P4. Sama dengan B tambah H, B tambah C sama dengan 12,4 dan 13,32. P4-nya di sini dekat Q4. Selanjutnya saya untuk D1 vektor Q3 dan P4 itu menuju ke sini. Dari Q3 menuju P4. Ini garisnya masih 11,4. Baru Q5-nya B ditambah D, B. Berarti 13,4 dan 1. Nih, 13,4 dia bersih. Dan 1. Baru kita ambil slider I-nya sama dengan 0, yaitu kita letak 11,32 kita letakkan di sini. Nah, ini bisa di nanti. B5-nya itu B ditambah D, B tambah I. 13,4 dan 1,1 di P5-nya. Baru selanjutnya kita masuk ke vektor E1. Q4 ke P5. Q4 ke P5 itu 0 sampai min 12,22. Baru selanjutnya kita masuk ke Q6. Q6-nya itu ada B, B itu 1,1. Di sini 1,1. Baru kita masuk ke slider J. J sama dengan 0. Kita J-nya taruh di sini. Baru P6-nya B ditambah J, B. Jadi 1,1. Nih P6-nya. Dia sama seperti tadi Q6. Baru vektor satu vektor Q5 menuju P6. Dia Q5 ini. Jadi dia nah, baru begitu juga dengan ini nilainya 1,665. Baru kita ke G1 vektor G, yaitu G6 ke 7 jadinya gini. Baru kita menentukan poligonnya. Poligonnya itu untuk menyatukan rusuk-rusuk ini dari Q3 ini ke sini ke Q4, baru pergi ke P5, baru P6, baru menuju lagi P7, Q2 ini menyambung ke sini, P3. Nah, nilai-nilainya itu poligon Q3 ke Q6 ke Q5 dan Q4 itu 157,77. Sedangkan Q3-nya itu Q3 ke Q6 ke Q1 itu 12,3, begitu juga begitu seterusnya. Jadi inilah hasil yang telah saya buat. Ini bisa berjalan seperti ini bisa gerak juga. Ini untuk ya guys. Ini dia bergerak seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3B. Di mana soalnya itu sebuah tubuh keris memiliki pegangan berbentuk tabung, jari-jari 3 meter, tinggi 6 meter. Dan bila berbentuk 5 segi 4, alas persegi sisi 10 meter, tingginya 12 meter. Jika permukaan tubuh akan dibersihkan dan bagian alas 5 tidak dihitung, berapa luas permukaan yang dibersihkan? Oke, inilah visualisasi GeoGebra saya bisa masuk melalui link ini. Baik, setelah masuk di GeoGebra, saya menentukan dulu di sini nilai A-nya itu atau pusatnya itu 0,0. Bisa dilihat. Baru poin keduanya B 0,0,10. Baru saya menentukan R-nya sama dengan 3 atau slidernya. Baru A slider A, B R-nya 282,74. Baru T sama dengan 7. Ini kalian lihat. Baru ke C. Poin C-nya itu 0,0, T dan nilainya 0,0,7. Nilai T-nya itu 7. Baru ini ya nilai T ini 7. Nilai T-nya ya. Baru kita masuk ke slider A, C, R.
ACN itu 197,97. Baru kita masuk ke luas, eh, rumusnya luas 2 pi r T ditambah pi r kuadrat, yaitu 160,22. Baru kita masuk ke poin A aksen. Nilainya itu 2, min 2, min 3 sama T. T-nya itu kan 7. Berarti nilainya min 2, min 3 sama 7. Baru kita masuk lagi ke poin B aksen. B aksennya itu 2, min 3 dan T. Di mana nilai T-nya lagi tadi itu kan 7. Berarti 2, min 3 cuma 7. Baru kita masuk ke C aksen. Jaksannya itu nilainya 2, 3, dan 7. 7 ini nilai dari T. Baru kita masuk lagi ke A aksen, ruas garis, B aksen, C aksen, dan T1 nilainya sama dengan B. 6. B aksennya itu nilainya 7,21, nilai dari ruas garis C aksen, A aksen, dan T1. Baru kita masuk ke C aksennya, yaitu ruas garisnya, di mana nilai A aksen, B aksen, T1-nya itu ada 4, baru T1-nya atau di poligon untuk menyambungkan garis rusuk A aksen, B aksen, C aksennya itu adalah nilainya 12, baru J-nya itu prisma, T1 sama apa 96. Inilah hasil dari eh, hasilnya visualisasi nomor 3. Las C aksen, A aksen per 1/2 sama dengan 12. Ini hasil-hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor 4A. Menghitung luas jembatan. Jembatan Batanghari 2 memiliki panjang 1.400 meter dan lebar 9 meter. Hitunglah luas permukaan jembatan tersebut. Oke. Baik, setelah kita masuk ke GeoGebranya, kita menentukan dulu titik A, yaitu 0,0 di sini, itu titik pusat. Terus yang kedua, poin kedua itu di 1.400,0. Ini di sini ya guys, 1.400. Baru kita ke poin C-nya 1.400,9. Di sini naik sedikit 9-nya. Baru ke poin D 0,9 di sini. Baru Q1-nya poligon atau poligon ABCD menentukan menyambungkan rusuk-rusuk A, B, C, dan D. Nilainya, nilai A itu 1.400, nilai B-nya 9, nilai C 1.400, nilai D-nya 9, nilai E-nya ini 350,0. Dia di sini, ini 0. Baru nilai F-nya 350,2. Baru dia semuanya numpuk di sini. Tidak nampak. Baru poin G-nya di 0,2. Baru kita masuk ke poligon lagi untuk menyambungkan rusuk-rusuk E, F, G, H. Di mana E-nya EFGA, A-nya A1-nya 350, E-nya 2, F-nya 350, G-nya 2, dan H-nya 1050,2. Poin H 1050 di sini 1050,2. Baru poin I-nya itu 1050,0. Di sini juga, cuma dia 0. Baru poligon kita masuk ke Q3 itu untuk ke poligon untuk menyambungkan rusuk EFHI di mana nilainya 1.400, E1-nya itu 2, F1-nya itu 700, H-nya itu 2, I-nya 700. Ini nilainya F1, I, H, ini kita kasih warna. Baru J, poin B itu 1.400,2. Baru kita menentukan lagi ke poligon Q4-nya itu untuk menyambungkan IHJB. Di mana Q4-nya itu 700, baru karena B1-nya itu 350, B1-nya,
Baru kita masuk ke H1. H1-nya ini warna merah, merah, merah. H1-nya 350, I-nya 2, J-nya 2 juga. Baru kita masuk ke poin K, 700,2. Poin K. Baru kita masuk ke poin L, 707, terus koma, 0,01, dan 9. Poin L. Baru kita masuk lagi ke K, kurikuler 700,19, di mana poin M-nya itu 70,0, poin N-nya 70,2, baru poin O-nya itu 140, di sini dia, 0,0. Baru kita masuk ke poligon AGM untuk menentukan musuh dari A, G, dan M, yaitu nilainya T1 itu 70. A2-nya itu 70,303, baru G1-nya itu 70, baru M-nya 2, dan kita menentukan poligon T2, mana untuk menyambungkan M, N, dan O, di mana nilainya itu 70, T2-nya itu 70, M1-nya itu 70,03, N-nya 70, dan 0-nya itu 2. Terus tuh, poin P, P poin F sama dengan 140,2, baru Q juga 210, dia menumpuk sini guys. Duh, kita zoom sedikit, biar terlihat lebih jelas sedikit. Nih. Ini nilainya. Kita menentukan lagi poligon T3-nya. Di mana untuk menyambungkan poligon ini untuk menyambungkan rusuk 0 PQ. Di mana T3-nya itu nilainya 70, O1-nya 70,03, P-nya 70, Q-nya 2. Baru kita menentukan poin R. R-nya itu berwarna biru. R-nya itu ini, di mana nilainya 210,2. Baru kita menentukan lagi S-nya itu 280, nilainya nih, nih. Baru seperti tadi kita menentukan lagi poligon untuk menyambungkan Q, R, dan S. Nih, nilai T4 ini adalah 70, baru Q1-nya ini 70,01. Ini sudah nampak, guys ya. Nih, biar lebih jelas. Baru kita masuk ke ini R-nya juga 70, S-nya. Baru kita masuk ke T. Poin T ini 280,2. Dia di sini seperti S tadi nilainya. Baru kita masuk lagi ke poligon, lagi-lagi poligon. Poligon T5 ini, T5 untuk menyambungkan S, T, dan E. 70. Nilainya 70 dan E2-nya 2, terus tuh S1-nya 70, 0, 3, baru T-nya itu 70. Baru kita masuk lagi ke poin U. Poin U ini 1120. Nilainya kita perkecil sedikit. Dia nilainya di sini. Ini 700, kita geser. Bisa nih, 1000. Baru kita masuk lagi ke poligon T6. Poligon T6 ini untuk menentukan menyambungkan rusuk IHU, di mana nilai T6 ini 70, H2-nya ini 70, I2-nya 70,03, dan U-nya 2. Selanjutnya kita masuk ke poin F, V, yaitu 1119,97 dan 2, di mana nilainya itu di bagian sini nih. Baru kita masuk ke W, W-nya itu poin W ini 1190,0. Dia mendekati di sini nih W. Baru kita menentukan lagi poin T7, poligon 7, yaitu untuk menyambungkan U, V, W, rusuk U, V, W. Nilai T 770, U1 70,06, V-nya 70, W-nya 2. Dan selanjutnya itu kita menentukan poin Z. Poin Z-nya itu 1190, seperti poin 1190 seperti ini Z. Ini Z nih. Seperti V tadi.
Baru kita masuk ke poin A1 yaitu 1260. A1-nya di sini. Baru kita masuk ke poligon WZA1 yaitu nilainya 70. Baru I-nya 2, W1-nya 70,03, Z1-nya 70. B1, baru kita menentukan poin B1 yaitu 1260, C1-nya 1130. Baru kita menentukan lagi poligonnya untuk menyambungkan poligon T9 untuk menyambungkan A1, B1 dan C1. Di mana nilai C1-nya itu 2, J1-nya 70,03, baru ke 1-nya itu 70. Selanjutnya seperti tadi, kita masuk ke poin D1 yaitu 1330. Dan nilainya di sini. 30. Baru kita masuk ke T10, itu untuk poligon untuk menyambungkan rusuk C1, D1, dan B, di mana nilai T10 itu 70, B2-nya 2, D1-nya 70, HI1-nya 70,3. Inilah visualisasi dari jembatan Auduri 2. Nih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Selanjutnya kita masuk ke nomor 5B, di mana soalnya itu di Kota Jambi terdapat sebuah menara tinggi yang menjadi salah satu ikon kota, yaitu Menara Tugu Keris Siginjai dengan ketinggian 29 meter. Jika seorang pengamat berdiri di jarak 50 meter dari menara tersebut menggunakan pengukuran sudut elevasi, pengamat tersebut mencatat bahwa sudut elevasi ke puncak menara adalah 30 derajat. Jika tinggi menara tersebut sejajar dengan garis pandang pengamat, tentukan apakah tinggi yang diukur pengamat sama dengan tinggi asli menara tersebut. Oke, kita lihat dari visualisasi GeoGebra yang telah saya buat. Oke, setelah kita masuk ke GeoGebra, kita masuk ke poin A-nya itu kita menentukan pusatnya dulu, di mana pusat itu 0,0. Baru kita masuk ke poin B-nya yaitu 0,29, nilainya di sini 0,29. Baru poin C-nya itu 50,0. Dia 50,0. Baru kita masuk ke F. F ini untuk menyambungkan A ke B-nya ini, atau B ke A-nya ini 29 nilainya. Baru ke G, begitu juga ke G. A ke C-nya itu 50. Baru H 57,8. Baru masuk alpha angelnya, BCA-nya itu menyambungkan ini, BCA itu 30,11 derajat. Oke, inilah hasil GeoGebra saya untuk menara Tugu Keris Siginjai. Soal nomor 5. Baik, sekianlah penjelasan. Baik, sekian penjelasan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Ferry Tionas Pasaribu. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, waridu al hinayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.